Nah ini kan ada 4 tahapan. Ini namanya teks prosedur sederhana. Dan yang satu lagi ada teks prosedur kompleks, yaitu terdiri dari banyak langkah yang harus dilakukan secara detail. Jadi dia langkah-langkahnya ada banyak nih. Contohnya ini nih. 1, 2, 3, berapa ini? Cara besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan lebih dari 4. Ya kan tadi teks prosedur kompleks itu lebih dari 4 dan dia dilakukan secara teliti, runtut. Nah kalau membuat mie tanpa memasukkan air bisa jadi nggak minyak? Tidak bisa. Ya. Nah selanjutnya ada unsur kebahasaan. Itu menggunakan kata imperatif. Kata imperatif itu biasanya contohnya kayak kata apa? Kata ini. Kata kerja perintah. Nah kata kerja perintah. Kata kerja perintah seperti ceritakanlah, buatlah, masukkanlah. Masukkanlah bumbu ke dalam mie yang sudah dipanaskan. Terus yang kedua menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik. Jika dalam prosedur membahas atau menjelaskan masalah membahas sesuatu maka akan ditulis. Nah jadi menggunakan istilah-istilah yang sesuai dengan sesuatu yang dibahas tadi, seperti kayak apa ya dia menggunakan kata-kata istilah seperti istilah-istilah gitu lah. Nah yang ketiga ada kata hubung atau konjungsi. Ada yang tahu kata hubung? Contohnya apa? Dan merupakan itu masuk ya. Terus kemudian pokoknya kata-kata sambung, kata konjungsi itu kata sambung. Nah selanjutnya ada menulis teks prosedur. Langkah-langkahnya yang pertama itu menentukan topik. Kita harus menentukan topiknya terlebih topik itu sesuatu yang akan kita bahas. Seperti kita membuat mie. Nah topiknya berarti mie instan, membuat mie tadi ya topiknya. Yang kedua menentukan tujuan teks prosedur yang akan dibuat. Tujuannya kita membuat teks itu supaya apa? Kita membuat teks prosedur mie itu supaya orang-orang yang tidak tahu jadi tahu cara membuat mie instan. Kan ada orang-orang yang di luar negara kita nih mungkin cara membuat mie gimana? Bisa dilihat di belakangnya itu kan, di belakang mie instan ada cara pembuatan ya. Nah terus selanjutnya ada penyusun kalimat yang mudah dipahami. Jadi kalimat kita menyusun kalimat itu yang mudah dipahami oleh orang lain. Jadi kata-katanya tidak bulat bahasanya ya. Dan selanjutnya ada mengoreksi dan revisi kalimat. Nah kita mengoreksi ya tadi udah jadi teks prosedurnya, udah jadi nih sebelumnya ini, udah jadi nih teks prosedurnya kayak gini langkah-langkahnya. Nah ada kata-kata direvisi, kok ini kata-katanya ganjel ya, kayak nggak mudah. Nah itu diganti, bisa diganti. Selanjutnya sudah selesai. Selanjutnya ibu punya proyek punya tugas buat kalian untuk membuat celengan dari bahan bekas ya. Anak-anak ibu bagi menjadi 5 kelompok. 1, 2, 3, 4 jadi 1 kelompok. Jadi 2 orang 1 kelompok. Boleh kita mulai ya? Sudah ya, makanya ya. Aku kan Kak. Jadi
Ibu punya buktinya cuma satu, nanti kalian lihat ya. Nanti dibungkus sama kertas kadonya ya, biar bagus. Bentar ya, ini barengan sama saya ya. Nanti kalau orang minta sebelah sana. Orangnya bentar. Gimana ya? Barengan ya. Nah, caranya yakin ya. Ini yang ada nomornya kan udah apa? Bukannya ini taruh sini. Terus ini di bawah. Nah, terus nanti dilem dulu boleh. Terus nanti ini di atasnya. Di atas. Kalau nggak cukup ini bisa ditambahin yang ada. Ini masih dua kak. Yang ada di atasnya terus kita gini. Nah ini nanti gini. Ya. Dilem lagi pakai ini ya. Terus nanti baru dibungkus pakai kertas kado. Oke, ayo silakan dikerjakan. Gimana susah? Nah, sambil mengerjakan dengerin ya. Ini kan ada kertas, lembar kerja. Siswa nanti kalian tulis petunjuknya, buatlah teks prosedur membuat celengan yang telah kalian praktekkan. Gimana cara buatnya tadi? Langkah pertama apa? Dilihat dulu atau gimana? Nah, terus lanjutkan. Dan tujuan kalian yang membuat biar nabung. Tujuannya kalau biar nabung biasanya buat apa? Kalian tulis ya. Itu waktu berapa menit buat celengan? 10, 30, 15 ya, kalau 20 menit ya. 20 kak. Ya. Gak usah cepet-cepet, santai aja. Ada yang kesusahan nggak? Tidak. Kalau yang ini kan bentuknya